Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Loka Anggriani, NIM T20197145. Saya adalah perwakilan dari kelas Matematika 4 Angkatan 2019 dalam Lomba Mengajar Asioma 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dita, pada pembelajaran matematika hari ini. Tentunya kita akan belajar matematika dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga kalian dapat memahami materi dengan baik. Sebelumnya, Ibu telah menyuruh kalian untuk membaca buku panduan materi yang kita punya, yaitu materi tentang limit pada halaman 25-37, guna untuk memberikan kalian dasar dan pandangan apa itu limit dan bagaimana sih operasi tentang limit itu sendiri. Maka dari itu, sebelum pembelajaran ini kita mulai, sebaiknya kita awali dengan doa bersama. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan membahas materi hari ini, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Baiklah, kita akan memulai pokok bahasan pada hari ini. Sebelumnya, buka buku panduan kalian agar kalian bisa lebih mudah memahami dan mencatat apa-apa yang kalian tidak paham untuk nanti segera didiskusikan bersama. Sebelum kita memasuki materi lebih jauh, Ibu ingin bertanya, apa sih definisi dari limit itu sendiri? Apakah kalian telah mengetahui dan menyimpulkan apa definisi dari limit? Mungkin sebagian dari kalian telah mengerti apa itu limit, dan sebagian yang lain mungkin kurang mengerti apa itu limit. Maka dari itu, Ibu akan membahas definisi dari limit. Limit adalah batasan yang diberikan atau hampir mendekati. Jadi, limit fungsi aljabar adalah batasan yang menyatakan mendekati hampir pada suatu fungsi f(x). Limit biasanya dinotasikan dalam bentuk lim x mendekati a dalam fungsi f(x). Kita telah mengetahui definisi limit itu sendiri. Nah, limit juga memiliki sifat-sifat atau teorema-teorema di dalamnya. Ada 8 teorema limit yang harus kita pelajari dan kita pahami untuk dapat mengoperasikan soal-soal limit aljabar yang lebih kompleks lagi. Teorema limit seperti di samping. Terdapat ada 8 teorema yang harus kita pahami. Teorema limit yang pertama yaitu lim x mendekati a dalam c, sehingga hasil darinya akan c itu sendiri. Artinya bagaimana? Jika suatu fungsi f(x) hanya memiliki konstanta c dan tidak memiliki variabel, maka lim x mendekati a adalah akan menghasilkan konstanta itu sendiri. Yang kedua adalah lim x mendekati a pada fungsi f(x) x pangkat n yang akan menghasilkan a pangkat n. Artinya, fungsi f(x) di sini adalah fungsi x pangkat n, di mana x mendekati a akan disubstitusikan ke dalam fungsi f(x) sehingga menghasilkan a pangkat n. Teorema yang ketiga yang harus kita pahami adalah lim x mendekati a pada fungsi c f(x). Artinya apa? Pada teorema ini, fungsi f(x) itu memiliki koefisien. Maka dari itu, teorema ini akan menjadi c lim x mendekati a dalam fungsi f(x). Teorema selanjutnya yaitu lim x mendekati a dalam fungsi f(x plus minus gx). Artinya di sini dalam fungsi limit terdapat pertambahan fungsi atau pengurangan fungsi itu sendiri, sehingga nanti akan ada penjabaran lebih detail sehingga menghasilkan lim x mendekati sesuatu pada fungsi f(x) ditambah
kalikan pada lim X mendekati A pada fungsi Gx. Teorema yang selanjutnya adalah lim X mendekati A pada fungsi Fx dibagi Gx, sehingga nanti akan menghasilkan lim X mendekati A dalam fungsi Fx dibagi lim X mendekati A pada fungsi Gx. Teorema yang selanjutnya yaitu lim X mendekati A pada fungsi Fx dipangkatkan N. Artinya apa? Di sini fungsi Fx-nya masih dipangkatkan lagi. Jadi ini adalah teorema yang lebih kompleks dari teorema-teorema yang awal tadi. Dan teorema yang terakhir yaitu lim X mendekati A pada fungsi akar kuadrat Fx. Di sini akarnya bukan hanya berbentuk kuadrat, bisa akar pangkat 3 atau berapapun itu. Jadi di sini akan menghasilkan akar lim X mendekati A dalam fungsi Fx dengan limit Fx harus lebih dari 0 dengan n-nya genap. Mungkin kalian juga belum memahami sepenuhnya tentang teorema-teorema limit yang sudah dijelaskan tadi. Untuk lebih memahaminya, kita akan melakukan percobaan-percobaan dengan berbagai soal-soal yang akan kita bahas bersama. Mungkin itu akan membantu kalian untuk memahami teorema limit lebih kompleks lagi dan lebih mendalam lagi. Dalam matematika, kita mengenal berbagai macam operasi. Begitupun pada bab limit. Limit juga memiliki beberapa macam penyelesaian yang bisa membuat kita untuk menghasilkan hasil yang paling benar. Ada beberapa penyelesaian yang bisa dilakukan pada materi limit hari ini, yaitu yang pertama dengan metode substitusi langsung, di mana X akan langsung disubstitusikan pada fungsi Fx, dan itu akan menghasilkan sebuah angka yang bisa diterima nilainya. Yang kedua adalah faktorisasi. Artinya, kita akan melakukan suatu bentuk penyelesaian faktorisasi jika pada sistem operasi langsung atau substitusi langsung kita tidak menemukan nilainya. Contoh, kita dapat menemukan 0/0 atau K hingga per K hingga. Itu adalah nilai yang tidak pasti dan tidak boleh ada nilai seperti itu dalam operasi limit. Jadi kita harus menalarnya bagaimana untuk menghasilkan nilai yang pasti, yaitu dengan cara faktorisasi. Yang selanjutnya adalah mengalihkan bilangan dengan akar sekawan. Nah, pada penyelesaian tahap ini bisa dilakukan apabila kita memiliki persamaan fungsi yang merupakan akar sekawan atau akar kuadrat yang akan bisa kita temukan dengan perkalian akar sekawannya. Dan yang terakhir adalah membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Ada beberapa soal yang kita tidak bisa menemukan hasilnya. Jadi, untuk bisa menemukan hasilnya, kita harus membagi suatu fungsi Fx dengan pangkat yang paling tinggi, sehingga hasilnya kita akan bisa menentukan di akhir. Setelah kita mempelajari bagaimana cara menyelesaikan persamaan fungsi limit, kita akan membahas beberapa contoh soal yang ada berikut. Yang pertama, soalnya adalah tentukan nilai dari lim X mendekati 2 pada fungsi 3x. Dari di sini kita bisa memilah dan menalar bahwa ini adalah merupakan teorema yang ketiga, di mana lim X mendekati A sama dengan A Fx. Artinya dia memiliki koefisien. Kita mencobanya dengan substitusi langsung. Apakah kita memperoleh berapa nilainya? Baik, kita akan memasukkan X ke dalam 3x. X-nya batasannya adalah 2. Kita langsung memasukkan, jadi lim X mendekati 2 sama dengan 3x. Berarti sama dengan 3 dikali 2. Karena X mendekati 2, 2-nya kita masukkan ke dalam fungsinya, akan kita peroleh nilai 6. Nah, ini sesuai dengan teorema yang ketiga. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu tentukan lim X mendekati 2 pada fungsi 2x plus 4. Kita di sini langsung memasukkan saja X mendekati 2-nya ke dalam fungsinya. Karena X mendekati 2, maka setiap X yang ada pada fungsi kita ketik jadi
bentuk. Yang pertama, limit fungsi berbentuk 0/0. Ini tidak bisa menjadi suatu nilai. Maka dari itu, jika fx sama dengan x min a dikali hx dan gx sama dengan x min a dikali kx, maka lim x mendekati a, fx per gx sama dengan lim x mendekati a, x min a dikali hx per x min a dikali kx. Yang akan memperoleh hasilnya, x min a-nya sama-sama kita coret, dan akan memperoleh lim x mendekati a sama dengan hx per kx. Yang akan memperoleh x-nya kita substitusikan pada nilai a, sehingga hasil akhirnya yaitu lim x mendekati a sama dengan ha per ka. Untuk bentuk limit fungsi yang selanjutnya yaitu limit fungsi yang berbentuk a hingga per k hingga. Jika diketahui suatu limit tak berhingga, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Lim x mendekati tak hingga pada fungsi a x pangkat n ditambah b x pangkat n min 1 ditambah dan seterusnya sampai konstan tadi akhir dibagi p x pangkat m ditambah x pangkat m min 1 ditambah titik-titik sehingga menjadi konstanta di akhir akan menghasilkan suatu nilai yang disebut R. Untuk limit berbentuk akar ax kuadrat plus bx plus c min akar bx kuadrat plus qx plus r, maka kita dapat mengetahui nilai r-nya dengan beberapa cara juga. Yang pertama, jika r sama dengan min tak hingga, itu akan diperoleh jika a lebih kecil daripada p. Pada fungsi ini, jika r sama dengan pada fungsinya a sama dengan p, r akan diperoleh pada rumus b min i per 2 akar a. Dan r sama dengan tak hingga jika a lebih besar daripada p. Apakah sampai sini kalian telah memahami apa yang Ibu sampaikan? Kita telah mempelajari bagaimana bentuk-bentuk limit dan tadi kita sudah pelajari bersama. Nah, kita akan mencari dan memperhatikan contoh-contoh soal sehingga kita dapat memahami materi lebih jauh dan lebih dalam, sehingga kita bisa mengaplikasikan seluruh soal pada rumus-rumus yang ada. Baik, masuk ke contoh yang pertama. Perhatikan soal di samping. Tentukan nilai x mendekati 0 pada fungsi x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 4x dibagi 2x pangkat 3 min x kuadrat min 2x. Jika kita menggunakan metode substitusi langsung, kita akan memperoleh nilai 0/0. Nah, pada limit kita tidak boleh menghasilkan nilai akhir itu 0/0. Jadi kita menggunakan cara-cara lain sehingga kita dapat menentukan nilai yang benar dengan metode-metode yang lainnya. Contohnya kita akan menyelesaikan soal tersebut dengan metode faktorisasi. Perhatikan penjelasan di samping. Jika kita langsung menggunakan substitusi langsung, kita akan memperoleh 0/0. Dari mana? Dari 0 dimasukkan kepada setiap variabel x. Jadi akan memperoleh 0 pangkat 4 min 3 0 pangkat 2 ditambah 4 kali 0 dibagi 2 0 pangkat 3 min 0 pangkat 2 min 2 kali 0, dimana akan menghasilkan 0/0. Nah, kita akan mencari cara lain sehingga hasil akhirnya tidak 0/0. Dengan cara apa? Ya, faktorisasi. Dengan cara faktorisasi, kita dapat memperoleh berbagai macam nilai yang bukan merupakan 0/0. Contohnya pada fungsi pada soal tersebut. Lim x mendekati 0 pada fungsi x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 4x dibagi 2x pangkat 3 min x kuadrat min 2x. Kita akan memfaktorkan nilai apa sih yang sama yang bisa kita keluarkan untuk menjadi pembagi. Pada fungsi ini kita akan mengeluarkan x karena setiap nilai yang ada di sana memiliki x variabel x masing-masing. Jadi kita akan
X pangkat 1 min 2. Sehingga X-nya yang tadi kita sudah keluarkan kita coret, karena dia merupakan koefisien yang bisa kita coret, sehingga akan menghasilkan lim X mendekati 0 sama dengan 3X min sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 4 dibagi 2X pangkat 2 X min 2. Sehingga kita baru menggunakan metode substitusi langsung pada hasil tersebut, sehingga diperoleh 0 pangkat 3 min 3 kali 0 plus 4 per 2 0 pangkat 2 min 0 min 2. Sehingga kita akan memperoleh 4 per min 2 sama dengan min 2. Tentu beda kan hasilnya? Yang tadi kita memperoleh hasil 0 per 0 dengan cara substitusi langsung. Dengan cara faktorisasi kita memperoleh angka 2, yang itu merupakan nilai yang nyata. Nah, bentuk limit yang terakhir yang kita bisa bahas di sini yaitu pada bentuk lim X mendekati tak hingga pada fungsi akar 4X kuadrat min 2X plus 6 dikurangi akar 4X kuadrat plus 2X min 1. Seperti yang kita tahu bahwa untuk mencari nilai R, jika A dan P-nya itu sama, maka kita harus memasuki rumus langsungnya saja untuk mempermudah kita, yaitu dengan rumus langsung R sama dengan B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya kita sudah tahu bahwa B itu adalah koefisien pada X pangkat 1 dan I adalah koefisien pada X pangkat 1 juga. Dan A-nya adalah koefisien pada X pangkat 2. Sehingga kita memperoleh B min Q per 2 akar A sama dengan min 2 dikurangi 2 dibagi 2 akar 4. Kita akan memperoleh nilai min 2 dikurangi 2 dibagi 2 kali 2 sama dengan min 1. Baiklah, terima kasih telah menemani Ibu dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini